Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hari ini kita akan mempresentasikan mengenai pseudosolomata. Nah, untuk kelompok L ini sendiri beranggotakan Ahya Nabila, kemudian next. Selain ada Ahya Nabila, ada Muhammad Eza Edin Alfitra, kemudian ada Pastika Natasha Kinsey, dan saya sendiri ada Rizky Rahmastuti. Kemudian untuk materi yang pertama, dipersilakan kepada rekan saya untuk menyampaikan. Baik, kali ini kita akan membahas tentang pseudoselomata. Pseudoselomata merupakan hewan yang mempunyai rongga semu dalam saluran tubuhnya. Rongga tersebut berfungsi untuk mengisi cairan yang memisahkan antara alat pencernaan dengan dinding tulang tubuh. Beberapa contoh filum pseudoselomata selain dari nematoda yaitu ada Rotifera, Nematomorpha, Gastrorica, Chinorinica, dan Nematoda. Beberapa bagian dari pseudoselomata yaitu ada ectoderm, mesoderm, pseudoselom, endoderm, dan lumen. Pertama, kami akan membahas tentang filum Rotifera. Rotifera berasal dari bahasa Latin yang berarti membawa roda, berhubungan dengan bentuk morfologi atau ciri khas yang dipunyai oleh tubuh Rotifera, yaitu Rotifera mempunyai silia atau bulu-bulu getar yang berputar seperti roda, berlokasi di sekitar mulutnya dan berfungsi sebagai alat pergerakan tubuh. Rotifera merupakan hewan air yang mikroskopis sebesar 200 hingga 500 mikrometer, multiseluler walaupun mempunyai otak yang masih tergolong primitif. Hingga sekarang sekitar 2.000 spesies dari filum Rotifera telah ditemukan. Rotifera terbagi menjadi 3 kelas, yaitu Deloidea, Monogonota, dan Seisonidea. Ciri umum dari filum Rotifera yaitu simetris bilateral dan bersifat triploblastik, tubuh di bagian luar bersegmen, berbentuk teleskopis, lentur sehingga dapat memanjang dan dilindungi oleh kutikula. Memiliki sistem pencernaan yang lengkap dan sistem saraf yang sangat sederhana dan bereproduksi secara aseksual atau partenogenesis maupun secara seksual, yaitu secara pembuahan. Tubuh Rotifera dibagi menjadi 4 bagian dasar, yaitu ada kepala, leher, tubuh, dan kaki. Bagian kepala dan leher terdapat silia, mahkota, mulut, dan mastak. Bagian perut terdapat kelenjar pencernaan, lambung, usus, dan anus. Dan bagian kaki mengandung cairan semen yang berfungsi sebagai alat bantu Rotifera untuk menempel pada objek sekitarnya dan sebagai alat bantu untuk menyaring makanan. Rotifera dapat ditemukan hidup di air tawar, bahkan ada yang hidup di laut. Kemudian Rotifera memakan bahan-bahan organik, bakteri, alga, dan protozoa. Beberapa contoh hewan yang tergolong ke dalam filum Rotifera yaitu ada Philodina roseola, Rotifer neptunis, atau Deloidea, Notomata copeus, Barcineus licatilis, dan Hydratina senta. Kemudian ada salah satu contoh hewan dari Rotifera beserta taksonominya, yaitu berada di Kingdom Animalia, filum Rotifera, dengan kelas Monogonota, ordo Ploima, famili Branchionidae, genus Brachynos, dengan spesies Brachionus plicatilis. Dan struktur tubuhnya ada di gambar sebelah kanan. Dan kemudian untuk film selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu ada filum Nematomorpha. Secara morfologis, struktur tubuh Nematomorpha mirip dengan cacing nematoda. Kelompok cacing Nematomorpha juga disebut dengan cacing rambut kuda atau horsehead. Cacing dewasa hidup bebas sebagai pseudosolomata akuatik. Stadium dewasa mudanya hidup sebagai endoparasit pada arthropoda. Bentuk cacing ini seperti kumparan benang panjang berukuran panjang 0,5 sampai dengan 1 meter dan lebarnya kurang dari 1 mm. Filum ini terdiri atas 2 kelas yaitu Nectonematoida dan Gordioida. Terdapat 240 spesies yang telah teridentifikasi. Ciri filum dari Nematomorpha yaitu ada tubuh bulat panjang tidak bersegmen,
dinding tubuh tebal berwarna putih sampai hitam, dan tersusun dari serabut kolagen dalam suatu lapisan anyaman helix. Sistem pencernaan mengalami degenerasi sehingga tidak berfungsi lagi. Karena cacing dewasa tidak makan dan penyerapan nutrien dilakukan secara absorpsi melalui dinding tubuh. Yang keempat yaitu memiliki sistem saraf berupa cincin saraf di bagian anterior dan batang saraf ventral. Nematomorpha juga bersifat parasit terutama pada serangga atau insekta. Dan nematomorpha juga berproduksi secara seksual. Nematomorpha dapat ditemukan di tempat yang lembab seperti sungai, kolam renang, genangan air, tangki air, dan bak penyiraman. Nematomorpha merupakan parasit yang hidup di tubuh serangga, contohnya yaitu belalang. Cacing ini tidak hanya hidup di dalam tubuh belalang, tapi juga dapat menginfeksi tubuh serangga itu sendiri. Nematomorpha mampu memanipulasi inangnya dan dapat menyalurkan larva masuk ke tubuh belalang melalui air yang diminum oleh belalang tersebut. Larva yang berhasil masuk akan membuat belalang dalam kondisi seperti mayat hidup dan akan menguasai seluruh tubuh belalang. Larva tersebut tumbuh dewasa dan menjadi cacing yang kemudian akan mengeluarkan protein yang bereaksi terhadap saraf belakang belalang. Hal ini membuat belalang tidak sadar dan menceburkan diri ke dalam air, dan cacing nematomorpha akan keluar dari tubuhnya, kemudian belalang akan langsung mati. Contoh hewan yang tergolong ke dalam film nematomorpha yaitu Nectonema zealandica dari kelas Nectonematoida, dan Spinochordodes stellini, dan Paragordius tricuspidatus dari kelas Gordioida. Berikut salah satu contoh dari hewan nematomorpha dan taksonominya. Ada spesies dari Paragordius tricuspidatus yang memiliki taksonomi sebagai berikut. Dari Kingdom Animalia, filum Nematomorpha, kelas Gordioida, ordo Gordioidea, famili Chordodiae, dan Paragordius untuk genusnya, dan terakhir untuk spesiesnya yaitu Paragordius tricuspidatus. Untuk yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, film selanjutnya adalah Gastrotricha. Ada lebih dari 450 spesies yang dikenal di Gastrotricha yang dibagi menjadi dua ordo, yaitu Macrodacida dan Ketonotida. Kedua ordo ini seharusnya dinaikkan ke kategori kelas setelah peningkatan kelas Gastrotricha ke status filum. Namun kedua ordo tersebut belum diakui secara resmi sebagai kelas. Filum Gastrotricha memiliki tubuh sebesar 50 mikron hingga 4 mm dengan ciri khas tubuh mereka yang transparan. Habitat filum ini yaitu ada di laut dan air tawar, serta umumnya ditemukan di kolam, sungai, dan danau. Ciri dari filum Gastrotricha yaitu vermiform atau kurang lebih transparan dan memiliki tubuh simetris bilateral. Tubuhnya lebih dari 2 lapisan sel tebal dengan jaringan dan organ. Silianya terletak pada permukaan ventral. Kemudian tidak ada sistem peredaran darah dan pernapasan. Gastrotricha memiliki sifat hemaprodit dengan pembuahan internal dan perkembangan langsung. Selanjutnya, slide selanjutnya. Selanjutnya, Gastrotricha memiliki tubuh simetris bilateral. Organisme Asolomata dengan tubuh transparan dibagi menjadi daerah kepala dan batang. Kepalanya memiliki silia sensorik. Banyak spesies yang memiliki tubuh perekat posterior yang membentuk sepasang proyeksi dari ujung tubuh, sementara beberapa memiliki ekor tunggal yang memanjang. Spesies yang tidak memiliki tabung perekat adalah planktonik, sedangkan mereka yang memiliki tabung perekat menggunakan alat sekresi untuk sementara waktu menempatkan diri ke berbagai substrat. Tubuh umumnya berbentuk spindle atau tendin, ditutupi dengan kutikula yang mungkin terdiri dari satu lapisan atau banyak lapisan. Tubuhnya dapat ditutupi dengan duri atau sisik tergantung pada spesies. Lapisan epidermis ventral bersilia memberi anggota film ini dengan nama umum mereka cacing berperut bulu. Kemudian contoh hewan dari Gastrotricha yaitu Ketonotus juni.
hewan ini berada di Kingdom Animalia, film Gastrothica, kelas Cyclohagida, ordo Ketonotidae dan famili Ketonotidae, genus Ketonotus dan spesiesnya Ketonotus puni. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Nah, untuk film selanjutnya itu ada film Cynorrhyncha. Film ini sendiri dibagi menjadi dua ordo, yaitu ada Cyclorhagia dan juga Homalorhagia. Jumlahnya itu lebih dari 200 spesies. Hewan ini sangat kecil dan umumnya panjangnya itu 1 mm dan tersegmentasi dan tanpa anggota badan serta merupakan invertebrata laut. Kemudian tubuhnya ditutupi banyak duri yang terdapat pada dinding tubuh. Duri ini sendiri di sekitar kepalanya digunakan untuk membantu menarik hewan-hewan untuk dikonsumsi. Dan untuk Cynorrhyncha ini sendiri ditemukan secara interstitial di lapisan sedimen atas yang teroksigenasi dengan baik, dan mereka itu umumnya ditemukan di pantai berpasir, di ganggang, atau di invertebrata lain seperti spon dan juga hidroid. Nah, untuk ciri-cirinya sendiri itu merupakan hewan laut mikroskopis, kemudian tubuhnya pendek seperti grup, tersegmentasi dengan permukaan ventral yang rata, kemudian tubuhnya ditutupi oleh kutikulasi tinois eksternal dan dibagi menjadi 13 segmen zonit, di mana segmen ke-1 adalah kepala, kemudian segmen kedua adalah leher dan batang mencakup sisa dari 11 segmennya. Kemudian untuk sistem pernapasan dan peredaran darah tidak ada di film Cynorrhyncha, dan fertilisasi itu umumnya secara internal. Next. Nah, film ini sendiri umumnya makan diatom atau bahan organik yang ditemukan di dalam lumpur. Mulutnya itu terletak dalam struktur kerucut di puncak kepalanya itu sendiri, kemudian terbuka menjadi faring, kemudian esofagus yang dilapisi oleh kutikula. 2 pasang kelenjar ludah dan 1 atau lebih pasang kelenjar pankreas terhubung ke esofagus dan mengeluarkan enzim pencernaan. Film Cynorrhyncha ini sendiri tidak memiliki sistem peredaran darah. Meskipun memiliki rongga tubuh atau pseudocelom, mereka itu berkembang dengan baik, termasuk amobositnya. Sistem sarafnya sendiri itu terdiri dari tali saraf ventral dengan 1 ganglion di setiap segmen dan cincin saraf anterior yang mengelilingi faring, dan juga ada ganglia yang lebih kecil terletak di bagian lateral dan dorsal masing-masing segmen, namun tidak membentuk tali yang berbeda, dan beberapa spesies di antara mereka itu memiliki oselli sederhana di kepala, dan semua spesies memiliki bulu kecil di tubuh untuk memberikan rasa sentuhan. Next. Nah, contoh dari film ini ada Echinoderus komatsui, Kingdom-nya Animalia, kemudian ada filmnya sendiri adalah film Cynorrhyncha, kelas Cyclorhagia dengan ordo Cyclorhagiidae, famili Echinoderidae, dan genusnya Echinoderus, spesiesnya Echinoderus komatsui. Next. Nah, sekian dari presentasi yang kami sampaikan, dan terima kasih banyak atas kehadiran kawan-kawan, atas waktu, tenaga, dan pikirannya. Dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang secara sengaja ataupun tidak sengaja kami ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.